Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Profit Cuan. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan rezeki. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar lagi di channel Profit Cuan, yaitu tentang candlestick. Tentunya bagi seorang trader, candlestick sudah tidak asing lagi. Tapi bagi seorang pemula, bagaimana cara memahaminya dan apa yang ada di balik candlestick itu informasinya? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang cara cepat dalam memahami candlestick. Sebelumnya, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru saja melihat video-video di channel Profit Cuan, mohon bantuan dukungan untuk like, subscribe, dan juga komen. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan juga bisa di-share ke teman-teman saudara-saudara yang lainnya, sehingga dukungan dari teman-teman semuanya bisa membantu channel Profit Cuan ini untuk lebih terus berkembang dalam memberikan konten-konten edukasi tentang dunia saham. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan edukasi, memberikan informasi tentang bagaimana cara membaca candlestick. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, dalam sebuah charting saham ada beberapa tipe chart. Salah satunya adalah candlestick. Pada video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah sejarah candlestick, kemudian yang kedua tentang konstruksi candlestick, dan yang ketiga, bagian yang terakhir, tentang psikologi candle yang terbentuk. Untuk bagian yang pertama, kita nanti akan berbicara teman-teman di video ini tentang perkembangan candlestick dan apa manfaatnya. Yang kedua, di bagian konstruksi candlestick nanti kita akan berbicara tentang warna-warna bodi pada candlestick dan juga bagaimana pembentukan harga yang tergambar dalam candlestick tersebut. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang psikologi candle, di mana dari bentuk candle tersebut kita bisa mendapatkan informasi tentang pergerakan saham di hari tersebut. Nah, kita langsung saja teman-teman semuanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sejarah candlestick. Nah, dari beberapa literatur dan informasi yang saya kumpulkan, sejarah candlestick itu yang pertama kali dipakai pada bursa berjangka beras di Jepang, kurang lebih di tahun 1600. Ya, mungkin kalau diartikan secara sederhana ya, bursa berjangka itu mungkin seperti pasar tradisional kali ya kalau di negara kita. Yang kedua teman-teman, candlestick dipakai di bursa saham Jepang pada kurun waktu kurang lebih di tahun 1870. Dan untuk di masa-masa modern, Steve Nissen meluncurkan buku tentang Japanese Candlestick Charting Technique kurang lebih di tahun 1993. Nah, ini 3 poin yang saya coba ringkas teman-teman tentang perkembangan sejarah candlestick. Kalau kita lihat di informasi ini, bahwa usia candlestick itu sudah sangat tua ya teman-teman ya, karena pertama kali itu di tahun 1600 kurang lebih. Sampai sekarang, sampai dengan detik ini masih dipakai untuk charting saham ya, salah satu charting di bursa saham. Nah, kemudian teman-teman,
manfaat dari candlestick ini yang pertama, dari bentukan candle ini bisa memberikan kepada kita bagaimana gambaran psikologi harga pasar atau harga market atau harga dari suatu saham di hari tersebut ketika diperdagangkan. Jadi dari bentukan candle tersebut kita akan mengetahui apakah harga itu naik, apakah harga itu turun, dan apakah pembeli lebih banyak daripada penjualnya. Semua tergambar di candlestick tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua manfaatnya adalah tentang indikasi pembalikan arah atau reversal ya. Mungkin dari downtrend ketika ada pola-pola candlestick reversal, nah itu suatu tanda bahwa penurunan sudah mulai terbatas sehingga ada potensi untuk mengalami pembalikan arah menuju uptrend. Nah, dari candlestick itulah kita bisa mengetahuinya, teman-teman. Yang berikutnya, bagian yang kedua adalah tentang konstruksi candlestick. Nah, teman-teman semuanya, di beberapa aplikasi charting ada warna-warna candlestick ya. Ada yang berwarna hijau, merah, ada juga yang berwarna putih hitam. Nah, dari warna-warna itulah teman-teman kita bisa mengetahui nih bagaimana pergerakan harga pada perdagangan di hari tersebut. Nah, untuk bagian yang ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konstruksi dari sebuah candlestick. Seperti yang terlihat pada gambar, teman-teman semuanya sudah ada beberapa keterangan-keterangan yang sudah tertulis ya. Nah, untuk yang bagian pertama, teman-teman, di bagian open ini artinya harga dibuka di perdagangan tersebut atau bisa dikatakan sebagai harga pembukaan ya. Kemudian di bagian bawah ini sebagai contoh saya sampaikan tentang candlestick yang berwarna hitam ya, teman-teman ya. Di bagian yang bawah itu ada close yang artinya harga penutupan. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika harga pembukaan berada di atas sedangkan harga penutupan berada di bawah, itu artinya harga dari suatu emiten tersebut ditutup melemah ya, atau ditutup turun harganya. Sebagai contoh, misalkan dibuka di harga 500, setelah jam perdagangan selesai ternyata ditutup di harga 480. Nah, berarti terjadi penurunan, teman-teman. Jadi ketika grafik candlesticknya itu berbentuk merah atau hitam, maka artinya terjadi penurunan harga di hari tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian atas high. Nah, high ini bisa kita artikan sebagai harga tertinggi yang terjadi di hari tersebut. Tadi sebagai contoh pembukaan di harga 500, kemudian selama sesi perdagangan harga sampai menyentuh angka tertingginya di level 530 misalkan, dan di 530 harga tidak break lagi. Nah, selama sampai penutupan itu artinya 530 sebagai harga tertinggi. Nah, terus dibawa turun kan gitu ya, sampai di bawah 500, dan sebelum penutupan ternyata harga itu menyentuh level paling bawah di bagian low, di harga terendahnya. Tadi saya misalkan penutupan di harga 480, ternyata sebelum penutupan harga itu di bawah, lebih turun di bawah 480, misalkan di 460. Nah, kemudian mantul sampai akhirnya ditutup di angka 480. Nah, itu hanya ilustrasi ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya pergerakan harga itu bisa sangat volatile, teman-teman, apalagi pada emiten-emiten yang tergolong saham gorengan ya, atau lapis ketiga gitu. Nah, itu sangat volatile
Nah, bagi teman-teman yang pemula, saya sarankan untuk belajar terlebih dahulu pada saham-saham yang tidak volatile atau bukan kelompok saham-saham gorengan, sehingga tidak kagetan nanti, tidak jantungan nanti. Nah, ini juga sama teman-teman, kebalikannya dari yang gambar warna hitam itu warna putih. Kalau warna putih opennya berada di bawah daripada close, artinya harga pembukaan ada di bawah daripada harga penutupan, sehingga harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Dibuka di angka 500, ditutup di angka 550, misalkan seperti itu. Artinya di hari tersebut terjadi kenaikan harga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu konstruksi candlestick ya. Begitu juga untuk warna hijau dan warna merah ya. Kalau hijau itu artinya dia terjadi kenaikan harga, kalau merah terjadi penurunan harga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah psikologi dari candlestick tersebut. Kalau teman-teman lihat, di dalam candlestick itu sebenarnya ada dua bagian umumnya ya, dua bagian secara garis besar. Yang pertama kita sebut dengan body candle, kemudian yang kedua adalah kita sebut dengan wick ya, misalnya orang-orang nyebutnya wick gitu ya, atau upper dan shadow gitu. Jadi dua bagian itulah yang bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana pergerakan harga di hari tersebut. Nah, pada sesi ini saya akan jelaskan tentang psikologi candlestick. Yang pertama adalah seperti yang keterangan ini ya teman-teman ya. Real body menunjukkan psikologi dari pelaku pasar terhadap harga saham. Jadi body itu ya yang warna hijau ini teman-teman, atau yang warna merah. Nah, ini disebut dengan body. Sedangkan yang bagian atas dan bawah ini garis itu disebut dengan lower atau disebut dengan shadow ya, wick. Kalau orang-orang bilang ada yang mengatakan wick gitu. Nah, yang pertama real body ini menunjukkan psikologi pasar terhadap harga sahamnya. Bagaimana market merespon perdagangan di hari tersebut. Semakin panjang atau pendek body, maka semakin kuat atau lemah respon pasarnya. Sebagai contoh, misalkan ini terjadi bodinya warna hijau, berarti pembeli, pasukan buyer di hari tersebut lebih mendominasi ya daripada seller. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ada candlesticknya berwarna merah, pasukan sellernya lebih mendominasi teman-teman, artinya tekanan jualnya masih lebih besar. Kemudian yang ketiga, pembentukan body terjadi saat jam bursa. Nah, jadi ketika bursa itu berlangsung, candlestick ini pasti akan berubah-ubah teman-teman ya, selama perdagangan bursa, dan sampai di akhir sesi nanti kita bisa melihat terjadi penurunan atau terjadi kenaikan harga di hari tersebut. Nah, sedangkan untuk shadow atau wick ini teman-teman, shadow atau wick bagian atas dan bagian bawah ya, ini memberikan arti tentang tekanan terhadap harga saham tersebut. Nah, kalau shadow atas menunjukkan bahwa adanya tekanan aksi jual sehingga harga terkoreksi dari level tertingginya. Jadi sudah nyampe harga tertinggi, katakanlah ya, misalkan di angka 530 tadi, ternyata nggak mampu untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, artinya banyak yang profit taking di hari tersebut, sehingga harga dibawa turun dari level tertingginya 530, sehingga itu meninggalkan jejak ya, meninggalkan shadow atas teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang shadow bawah itu menunjukkan terjadi aksi beli. Jadi di harga terendahnya market merespon, nggak boleh nih harga ditutup lebih rendah dari harga yang sekarang. Nah, biasanya market maker itu kan sudah punya acuan teman-teman ya. Jadi ditahanlah itu, bahkan bisa dimakan, di over gitu ya, di HK, sehingga harga mantul
dan naik kembali, sehingga diartikan shadow bawah ini terjadi aksi beli sehingga harga terangkat dari level terendahnya. Nah, itu teman-teman, mulai dari sejarah candlestick, kemudian konstruksi candle, dan psikologi candlestick. Terus bagaimana untuk penerapannya dalam aplikasi charting? Nah, sekarang kita buka ini ya teman-teman semuanya, charting dari investing ya. Ini kan teman-teman bisa mengakses secara gratis untuk aplikasi charting ini ya di investing.com, atau bisa juga nanti di sekuritas teman-teman semuanya. Nah, pada aplikasi investing ini teman-teman, tampilan pertama memang berupa garis ya, jadi ini dinamakan dengan line chart. Nah, bagaimana kalau mau merubah menjadi pola candlestick? Nah, teman-teman bisa diklik bagian atas, nah, berupa gambar candle ini teman-teman, tinggal diklik aja, maka akan berubah menjadi pola candlestick. Nah, sebagai contoh teman-teman ya, dari informasi candle tadi, saya coba berikan tanda panah ya di sinilah. Nah, untuk candle ini teman-teman ya, nah ini bisa diartikan bahwa pada tanggal berapa ini, 27 Desember 2021 ya, harga emiten JPFA ini mengalami body candle yang cukup besar ya, artinya terjadi kenaikan yang sangat besar teman-teman ya. Nah, kemudian di hari berikutnya ternyata terbentuk candle yang berbeda dengan hari sebelumnya. Jadi di tanggal 28 malah body candlenya yang lebih pendek. Nah, kalau body candle ini yang lebih pendek teman-teman daripada wick atau shadow dan lain-lainnya itu ya, itu artinya menunjukkan respon pasar yang kurang bergairah gitu, beda dengan di hari sebelumnya yaitu di tanggal 27, dimana pasukan buyer ya, pembeli lebih dominan daripada penjual. Dan ini terbukti teman-teman ya, harga ditutup melesat, dibuka pada perdagangan 1605 dan ditutup di angka 1705 dengan posisi high, harga tertingginya di 1710. Nah, jadi dari sini teman-teman, kita sebenarnya bisa mendapatkan informasi bahwa ada loh potensi kenaikan untuk perdagangan keesokan harinya. Dan ternyata JPFA dalam kurun waktu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mengalami kenaikan ya. Jadi kalau misalkan kita hitung berapa sih persentase kenaikannya ini, itu kan ya, kita bisa menggunakan alat ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih ambillah di kisaran sini ya. Nah, jadi terjadi kenaikan kurang lebih 4,92% teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk mengartikannya. Nah, candlestick ini sangat ampuh teman-teman ya, digunakan untuk seorang trader untuk mendulang cuan. Jadi itu teman-teman cara singkat dan cepat dalam memahami candlestick ya. Dengan memahami pola candlestick ini teman-teman, dengan informasi yang kita peroleh dari pembentukan candle, psikologi candle, nah kita bisa menganalisis bagaimana nanti potensi pergerakan harga, apakah naik atau turun. Nah, sekian untuk video kali ini teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, silakan mohon bantuan dukungan untuk channel Profit Cuan untuk bisa terus berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan apabila ada komentar, apabila ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Itu dulu dari saya teman-teman, kita ketemu lagi di video-video edukasi lainnya. Terima kasih, selamat mendapatkan cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.